Sampaikan untuk press release dari Polres Klaten. Ya. Ini adalah ungkap kasus yang telah berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Klaten. Ya. Kita tetap menunjukkan komitmen kita dari Polres Klaten dan utamanya Satreskrim Polres Klaten untuk melaksanakan pengungkapan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah street crime. Ya. Jadi dapat kami jelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ya, yang mana dimaksud dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP yang telah terjadi di Jalan Perkebunan Dukuh Gungan, Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Ya. Pada hari itu adalah Minggu dini hari, tanggal 20 April 2025, ya, yang mana saat itu cukup menjadi pemberitaan di media sosial maupun menjadi hal yang menjadi perhatian kita semua. Ya. Untuk itu kami telah berhasil mengungkap tindak pidana ini. Ya. Hari itu juga, ya, sesaat setelah terjadi kita sudah bisa mengamankan satu orang dan berlanjut 2 orang. Ya. Dalam hal ini adalah salah satu tersangka yang perempuan, ya, dan untuk kita bisa melanjutkan mengamankan tersangka di 2 hari selanjutnya. Jadi kecepatan dalam ungkap kasus saat itu menjadi hal yang utama yang perlu kami tegaskan. Ya. Untuk itu rinciannya dapat kami jelaskan bahwa perkara ini adalah perkara pencurian dengan kekerasan dengan pasal 365 ayat 2 ke 12 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Selanjutnya TKP, saya ulangi, adalah di Jalan Tengah Perkebunan Warga, Dukuh Gungan, Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2025 sekitar jam 00.30 WIB. Kemudian korban sampai saat ini dalam perawatan, namun alhamdulillah bisa membaik, ya, berangsur membaik dengan luka sayatan di leher kurang lebih 13 cm dan dijahit sebanyak 13 jahitan, ya, dilukai dengan sebuah alat yang alat ini adalah cutter. Ya. Korban adalah warga Desa Kepanjen, Kecamatan Delang, Kabupaten Klaten, yang berprofesi menjadi pengemudi kendaraan taksi online. Ya. Kemudian kami telah menetapkan 3 tersangka. Yang pertama adalah LS, beralamat di Kecamatan Gamping, Sleman. Ya. Ini adalah merupakan pelaku utama, ya, dan juga residivis. Yang kedua adalah DAP, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ini adalah pelaku yang ikut naik taksi online bersama dengan saudara LS. Ya, jadi korban saat itu bersama-sama dengan 2 tersangka. Selanjutnya adalah HAE. Ya, ini adalah ketiganya, ini adalah rekan-rekan yang saling mengenal. Ya, ini adalah yang menyediakan sarana kejahatan berupa pisau cutter. Ya. Asal alamat yaitu Kediri, Jawa Timur. Ya. Modus operandi yang dilakukan adalah pelaku melakukan pemesanan kendaraan online, kemudian di tengah perjalanan menyayat leher korban menggunakan pisau cutter, kemudian lanjut menguasai kendaraan online ini, ya, berada di tangan pelaku. Dapat kami sampaikan kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 22.00 tersangka LS dan tersangka DAP merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan target mobil, ya, dengan cara melakukan pemesanan taksi online. Lalu
tersangka 1 bertemu dengan tersangka 3 membicarakan rencana tersebut. Selanjutnya tersangka 1 meminjam pisau cutter kepada tersangka 3 dan diambilkan pisau cutter tersebut oleh tersangka 3. Kemudian pada pukul 23.43 masih hari Sabtu, pada saat korban berada di rumah mendapatkan pesanan, mendapatkan notifikasi pesanan dengan titik awal penjemputan di palang kereta api. Tersangka 1 dan 2 menanyakan sesuai aplikasi untuk alamat dijawab benar oleh tersangka 2. Kemudian korban mengemudikan kendaraannya, melanjutkan perjalanan. Pada saat perjalanan, sesampainya di perempatan Kepoh diminta untuk berhenti dengan alasan tersangka 1 mau mengembalikan HP. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke arah Pemuda Klaten, ke arah perempatan Ngupit yang seharusnya sesuai aplikasi belok kanan, namun oleh tersangka 1 diminta untuk lurus dengan alasan memilih lokasi tujuan yang keliru. Kemudian korban mengikuti, melaksanakan apa yang diminta oleh tersangka 1. Sesampainya di jalan perkebunan atau di TKP tersebut dekat dengan kandang ayam, tersangka 1 atau DAP mengatakan mau mengambil uang di kandang ayam yang dekat dengan mobil berhenti. Lalu korban menyalakan lampu kabin depan. Pada saat tersangka 2 turun dari mobil dari arah belakang, korban dengan tangan kiri memegangi kepala korban dan tangan kanan membawa cutter yang ditempelkan di leher korban, selanjutnya disayatkan. Pada saat korban memegangi tangan pelaku sebelah kanan terasa basah dan merasa telah terjadi pembegalan. Selanjutnya korban memegangi tangan pelaku, berusaha melawan, kemudian menghentakkan mobil dengan cara mobil dalam posisi masuk. Personel 1 digas penuh dan maju diarahkan ke tersangka 2 yang sedang berlari. Namun demikian menabrak pohon, dan kemudian korban dengan posisi mobil masuk gigi atret ke arah belakang, gas dihentakkan sehingga tersangka 1 terjungkal ke depan. Nanti secara detail mungkin akan dijelaskan oleh Pak. Mendapatkan keterangan tadi, melakukan perlawanan, juga berusaha meminta pertolongan untuk bisa diselamatkan atas peristiwanya. Kemudian setelah diketahui oleh warga, para pelaku ini sempat melarikan diri dari TKP, sehingga ketika tadi sempat menguasai kendaraan yang sudah berhasil dikuasai karena korban lari, namun demikian beberapa waktu kemudian dia tidak berhasil membawa barang buktinya untuk dalam penguasaan dia selanjutnya karena melarikan diri. Untuk itu kami telah melakukan penyitaan barang bukti 1 unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih AD 1405 BV, 1 buah cutter warna merah panjang yang ditemukan saat di TKP, saat dilakukan olah TKP masih berada di dalam mobil, dan masih terdapat darah yang menempel pada cutter ini. Kemudian 1 handphone merek ini adalah cutternya yang digunakan untuk melukai korban. Kemudian ini adalah kunci kendaraan. Selanjutnya ini adalah pakaian korban yang masih berlumuran darah. Kemudian ini sama, ini pakaian korban. Ini adalah handphone yang digunakan untuk memesan. Warga dari Sleman, Yogyakarta, sebelumnya di tahun lalu baru keluar dari lapas Cebongan, termasuk pelaku tindak pidana pencurian. Kemudian peran sebagai pelaku utama yang merencanakan, bahkan yang menjadi eksekutor. Kemudian ini pelaku
Kedua, inisial D berjenis kelamin perempuan, ini yang membersamai, ini pelaku yang telah merencanakan dan membantu untuk memesankan aplikasi ojek online. Kemudian ini inisial E, ini pelaku yang ketiga, ini yang membantu menyiapkan cutter, dan kemudian jikalau mendapatkan hasil, yang bersangkutan yang akan menjual barang bukti tersebut. Modus yang telah dilakukan beberapa tersangka ini, yang pertama untuk menguasai barang ataupun kendaraan bermotor, kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang ataupun ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Sasarannya ojek online. Kemarin dari awal saya sudah bilang kalau kita ngambil motor itu untuk bertiga nggak cukup. Saya langsung posisinya ke mobil saja. Itu saja. Memang memilih sasarannya ini roda 4. Iya, Pak. Kenapa memilih kendaraan bermotor roda 4? Karena buat bertiga kan kalau hasil kan baginya kan lebih banyak. Rencana mau dijual di mana?